Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai PSAP nomor 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofa Nurul Azmi dan juga ada rekan saya, Safiah Nurhairunisa dan Sakuila Kaila. Selamat menyaksikan. Tujuannya adalah yang pertama, tujuan pernyataan standar akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua, pernyataan standar ini memberikan panduan untuk 1. Identifikasi pengerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca. Yang ketiga, penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Ada juga ruang lingkup, suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swakelola atau pihak ketiga wajib menerapkan standar ini. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas itu biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Selanjutnya, masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Selanjutnya ada definisi. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah atau masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Yang termasuk sumber daya non-keuangan yaitu diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap itu yaitu aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dalam kegiatan pemerintah atau juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan. Adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan gitu. Selanjutnya kontrak konstruksi. Adalah berkaitan dengan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan penggunaan utama. Ada juga kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Ada juga uang muka kerja, yaitu jumlah yang diterima oleh kontraktor dalam pekerjaan yang dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. Ada juga klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi pekerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk pada nilai kontrak. Selanjutnya ada pemberi kerja, yaitu entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dalam pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. Selanjutnya ada retensi, yaitu jumlah termin atau progress billing yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Selanjutnya ada termin, yaitu progress billing, yaitu jumlah yang ditagih untuk pekerja yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya kita beralih kepada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Dan juga aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya itu memerlukan suatu periode waktu tertentu hingga belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya ini memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan ini bisa kurang atau lebih dari suatu periode akuntansi.
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau juga disebut swakelola atau melalui pihak ketiga yaitu dengan kontrak konstruksi. Lalu selanjutnya ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan teknologi, fungsi, atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya yaitu konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset seperti jasa arsitektur. Lalu ada kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset, lalu ada kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Lalu ada kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Selanjutnya ada penyatuan dan segmen kontrak konstruksi. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, ada proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Lalu yang terakhir, ada biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kontrak berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula atau harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Selanjutnya ada pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Lalu ada biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, ada konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat diberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan, contohnya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, atau aset tetap lainnya. Setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Lalu ada pengukuran. Pengukuran itu konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Lalu ada biaya konstruksi, itu nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola. Yang pertama ada biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, lalu ada biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Lalu ada biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi, antara lainnya yaitu biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi, lalu ada biaya penyewaan sarana dan peralatan, lalu yang terakhir ada biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Selanjutnya, biaya-biaya yang dapat
dialokasikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi yang pertama asuransi, dan yang kedua biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan yang ketiga biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya infeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi yang pertama, termin yang telah dibayarkan pada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Dan yang kedua, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Dan yang ketiga, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Untuk pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap atau termin. Berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi, setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan. Klaim dapat timbul upamaannya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan tersebut. Untuk biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode tersebut. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang sedang dikonstruksi, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan menggunakan rata-rata proporsi pengeluaran atas pengembangan aset tersebut. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara, tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasikan. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang. Karena berbagai hal, jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya, jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan lagi biaya pinjamannya. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing penyelesaiannya pada waktu yang berbeda-beda. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dialokasikan ke masing-masing aset tersebut. Alokasi dilakukan berdasarkan proporsi pengeluaran atas masing-masing aset tersebut. Bagian pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan lagi biaya pinjamannya. Selanjutnya ada pengungkapan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, yang diantaranya adalah rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan tingkat penyelesaian dan waktu penyelesaiannya, dan yang kedua nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, dan yang ketiga jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, yang keempat uang muka kerja yang diberikan, dan yang kelima ada retensi. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.
Selanjutnya, untuk tanggal efektifnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 8 dengan judul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.